Timnas Voli Putra Indonesia segera tampil di FIC Cup tahun 2026 yang akan diselenggarakan di India mulai tanggal 20 sampai 28 Juni tahun 2026 nanti. Itu artinya masih ada persiapan bagi PBVSI untuk membentuk Timnas Voli Indonesia agar bisa tampil dengan kekuatan terbaik, dan tujuannya tentu saja kan syukur-syukur Timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang optimal di FIC Cup tahun 2026. Tapi yang perlu digarisbawahi itu adalah persaingan atau kompetitifnya di FIC Cup tahun 2026 besok di pool atau di grup yang akan dihuni oleh Timnas Indonesia itu kan tidak mudah. Bahkan dari dua pool yang sudah di drawing oleh FIC, Indonesia itu kan bisa dikatakan masuk ke dalam grup atau pool neraka. Karena apa? Negara-negara yang tergabung di grup B bersama Timnas Indonesia itu adalah negara-negara yang sangat kuat di voli Asia. Perlu digarisbawahi bahwa untuk FIC Cup nanti itu tiga negara tidak akan tampil karena mereka itu sudah berlaga atau bertanding di VNL. Yang pertama adalah Timnas Jepang, kemudian Timnas Iran, dan Timnas Cina. Nah, sementara negara-negara lainnya meskipun tidak bermain di VNL, mereka itu kan memiliki kekuatan yang memang secara peringkat itu kan lebih baik jika dibandingkan dengan Timnas Indonesia. Nah, ini adalah daftar peringkat terbaru di FIVB dari negara-negara di pool B bersama Timnas Indonesia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Qatar itu menjadi negara dengan peringkat tertinggi di FIVB, yaitu peringkat 21. Kemudian ada Korea Selatan di posisi ke-26, kemudian Pakistan di posisi ke-44, Indonesia itu berada di posisi 51, Thailand di posisi 59 dunia, sementara Oman menjadi negara dengan peringkat paling buruk atau paling bawah karena saat ini Oman itu berada di posisi ke-76 dunia. Dari peringkat di FIVB kita bisa menyimpulkan bahwa tentu saja negara yang paling kuat di pool B itu kan ada Qatar. Nah, kita ketahui Qatar itu kan juga pernah tampil di kejuaraan dunia tahun 2025 yang lalu. Saat itu hasil yang didapatkan oleh Qatar itu kan juga ya so and so. Dianggap jelek juga tidak jelek-jelek banget, dianggap baik juga tidak baik-baik banget, karena dari 3 laga di fase grup saat itu kan mereka mendapatkan 1 kemenangan, dan mereka itu kalah 2 kali. Satu-satunya kemenangan didapatkan oleh timnas Qatar itu ketika menghadapi Rumania. Sementara ketika mereka menghadapi Belanda, mereka bisa mendapatkan 1 set kemenangan, tapi saat menghadapi Polandia, timnas Qatar itu langsung kalah dengan skor 3-0. Dari situ kita bisa melihat bahwa ya secara level permainan mungkin timnas Qatar itu bisa dikatakan lebih kuat jika dibandingkan dengan timnas Indonesia. Yang perlu digarisbawahi juga itu gini, timnas Qatar itu juga memiliki track record yang cukup baik di FIC Cup karena pada tahun 2024 yang lalu saat itu timnas Qatar itu kan bisa menjadi juara. Nah, di tahun 2025 saat itu timnas Qatar itu finish di posisi ketiga karena mereka di semifinal itu dikalahkan oleh Pakistan. Selain timnas Qatar, timnas Korea Selatan ini juga bisa menjadi tim yang sangat diunggulkan di FIC Cup tahun 2026 ini. Jadi timnas Korea Selatan sendiri itu kan memang sudah tidak bermain di VNL karena mereka itu kan terdegradasi dari VNL tahun 2018 silam. Nah, setelah degradasi itu, timnas Korea Selatan sampai saat ini itu kan belum bisa mendapatkan tiket promosi lagi. Tapi timnas Korea Selatan sendiri itu kan memang ketika tampil di FIC Cup itu kan memang hasilnya itu kan juga tidak gacor-gacor banget, karena bisa dikatakan timnas Korea Selatan itu sering mengalami kesulitan ketika mereka itu sedang atau sudah berlaga di FIC Cup. Nah, kita bisa ambil contoh dari 3 edisi terakhir di FIC Cup. Jadi timnas Pakistan itu kan kalau nggak salah ya selalu kalah di partai semifinal atau di pertandingan semifinal. Hasilnya ya sampai saat ini
timnas Korea Selatan itu kan ketika bertanding di FEC Cup dalam 3 musim terakhir itu kan belum pernah menjadi juara. Tahun 2023 dan tahun 2024 timnas Korea Selatan itu berada di posisi ketiga, sementara tahun 2025 timnas Thailand itu kan berada di posisi keempat. Tapi meskipun mereka hanya bisa mentok di semifinal, ya kalau dibandingkan dengan timnas Indonesia itu kan secara catatan prestasinya itu kan lebih baik timnas Korea Selatan. Nah, kita bahas tim ketiga ini, timnas Pakistan. Bisa dikatakan sebagai salah satu kuda hitam besok di FEC Cup tahun 2026 ini. Timnas Pakistan sendiri itu kan sudah pernah 2 kali menjadi runner up di FEC Cup di FEC Cup. Tahun 2024 saat itu timnas Pakistan kalah dari Qatar, sementara tahun 2025 timnas Pakistan itu kalah dari timnas Bahrain. Itu artinya secara track record ya timnas Pakistan akan menjadi lawan yang sangat berat bagi timnas Indonesia. Belum lagi kalau kita bicara tentang Thailand, secara peringkat memang timnas Indonesia itu kan lebih baik jika dibandingkan dengan timnas Thailand. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah tahun 2025 kemarin, timnas Indonesia tidak selalu menang ketika menghadapi timnas Thailand. Di Civilik kita pernah kalah, bahkan di pertandingan final SEA Games 2025, timnas Indonesia itu kan juga dikalahkan oleh timnas Thailand, sehingga saat itu Rifanur Mulki, Ramafaza Fauzan, kemudian para pemain lainnya di timnas Indonesia gagal menjadi juara. Melihat komposisi seperti itu ya mungkin kita harus realistis, untuk menjadi juara itu kan sangat berat. Untuk lolos ke semifinal itu juga merupakan prestasi yang sangat oke kalau ternyata nanti timnas voli Indonesia itu bisa lolos ke semifinal, karena persaingannya itu kan di fase grup atau di fase pool aja kita itu kan sudah sangat berat. Untuk pool sebelah atau di pool A itu kan memang relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan pool B. Itu artinya ketika timnas Indonesia ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ya perjuangannya itu akan sangat berdarah-darah sejak fase pool atau fase penyisian di grup. Nah, dengan kondisi seperti itu ya tentu saja kita itu kan akan sangat berharap PBVSI itu bisa untuk membentuk timnas Indonesia yang kuat, yang bisa kompetitif, yang bisa bersaing di FEC Cup tahun 2026 nanti. Sampai saat ini itu kan memang untuk pelatih timnas Indonesia putra itu kan belum diumumkan. Konon katanya akan berasal dari Brasil. Sudah ada nama-nama yang mencuat, sudah ada sosok-sosok yang disebut-sebut akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Tapi sampai saat ini PBVSI itu kan belum mengumumkan. Nanti PBVSI itu akan mengumumkan pelatih timnas Indonesia itu setelah Proliga 2026 ini selesai. Begitu juga dengan roster atau line up di timnas Indonesia yang akan dimainkan di FEC Cup tahun 2026. Langkah ini sebenarnya merupakan langkah yang wise atau langkah yang bijak, karena itu artinya ya sudah para pemain yang saat ini bermain di Proliga biar fokus dulu menghadapi Proliga. Biar membantu timnya mendapatkan hasil terbaik, syukur-syukur juara Proliga. Baru nanti setelah Proliga selesai, ya mereka akan berganti fokus untuk membela timnas Indonesia. Kalau sekarang diumumkan, ya mungkin justru akan mengganggu konsentrasi dari para pemain yang saat ini masih bertanding atau berlaga di Proliga. Tapi sekali lagi, selain daftar skuad yang kuat, kita kan juga ingin timnas Indonesia itu memiliki persiapan atau preparation yang sangat maksimal. Jangan sampai kesalahan-kesalahan di tahun-tahun sebelumnya itu terulang lagi ketika persiapan timnas Indonesia menghadapi turnamen voli internasional, justru persiapannya itu tidak maksimal. Karena apa? Ya dari pool sendiri kan kita sudah bisa melihat persaingan kita itu kan sudah sangat berat. Ini grup neraka loh. Artinya persaingannya itu tidak main-main. Kalau menghadapi persaingan yang sangat berat, tapi persiapannya itu ala kadarnya atau sekenanya, ya justru itu menjadi bumerang sendiri, atau ya hasilnya mungkin
akan tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan ekspektasi para penggemar voli Indonesia. Yang menarik juga nanti apakah pemain-pemain abroad itu akan membela timnas Indonesia atau enggak. Misalnya Doni Haryono, kemudian Rifa Nurmulki, atau Farhan Halim. Apakah mereka itu akan membela timnas Indonesia atau tidak. Tapi satu yang pasti sebenarnya kalau saya itu pengen melihat Doni Haryono comeback. Karena di SEA Games 2025 kan Doni Haryono itu kan tidak ikut timnas ya. Dan saat itu timnas Indonesia juga tidak diperkuat oleh Farhan Halim. Tapi ya semoga saja besok di FIC Cup itu timnas Indonesia bisa full tim, bisa dengan kekuatan terbaik, dan persiapannya itu juga maksimal sehingga hasilnya itu juga oke lah ya. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik besok di FIC Cup. Kemudian voli Indonesia diurus oleh PPPSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.